Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jakfi Nusantara yang memberikan kesempatan pada saya untuk mengisi channel YouTube-nya. Mengapa dosen harus berfilsafat? Satu tema yang sangat menarik buat saya, karena di sini berkenaan dengan tugas saya sebagai seorang dosen. Baik, saya akan memperkenalkan dulu nama saya. Nama saya Nurmia. Saya salah satu staf pengajar di Prodi Arsitektur Universitas Pohuwato yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Ketiga, ada pertanyaan mengapa dosen harus berfilsafat. Tentu kita ketahui bersama bahwa dosen itu tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan atau proses belajar dan mengajar selama ini. Tugas dosen sendiri ada 3. 1, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan coba share pengalaman saya satu-satu. Pengalaman saya ketika mengajar, pengalaman ketika saya meneliti, dan pengalaman saya ketika melakukan pengabdian. Dan apa sih manfaatnya filsafat yang selama ini saya pelajari? Ada enggak selama ini dengan kegiatan saya menjadi seorang dosen? Sehingga itu akan menjawab mengapa dosen harus berfilsafat. Mengajar ialah proses mentransfer ilmu pengetahuan. Saya yang mengajar di Prodi Arsitektur selama ini, kita ketahui bahwa arsitektur sangat ilmiah atau sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah arsitektur selama ini. Jadi imajinasi gambar yang ada harus mereka tuangkan dalam suatu media gambar yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam arsitektur. Tentu untuk mendapatkan anak-anak menggambar mendapatkan imajinasi, saya harus buka imajinasi mereka terlebih dahulu. Maksudnya saya, ilmu pengetahuan mereka akan berkembang bila imajinasi mereka banyak yang mereka serap dari alam. Ya, misalnya mereka banyak melihat perbandingan-perbandingan, pengalaman-pengalaman. Jadi selama ini banyak mengamati. Itu saya dapatkan dari filsafat. Ketika kita banyak ilmu pengetahuan dari pengamatan-pengamatan yang ada, melihat perbandingan-perbandingan bangunan-bangunan yang ada, sehingga banyak kita mengetahui bangunan yang bagus cocok untuk ini apa setelah kita mendapatkan perbandingan-perbandingan dari gambar-gambar sebelumnya dengan kaidah-kaidah arsitektur yang ada. Tentu ada fungsinya dan lain-lain. Itu yang saya dapatkan dari filsafat. Kita harus menyerap banyak imajinasi dari luar, pengetahuan-pengetahuan dari luar, sehingga kita tidak terkungkung dalam suatu imajinasi yang tertutup, karena dalam menggambar harus terbuka imajinasinya. Nanti kalau dalam menggambar baru ada media-media, ada kaidah-kaidah arsitektur tersendiri yang dalam menggambar. Kedua, meneliti. Saya akan men-share pengalaman saya meneliti. Salah satu penelitian saya yaitu persepsi masyarakat terhadap ruang publik. Di sini kita melihat persepsi masyarakat, apa persepsi masyarakat terhadap ruang publik, sehingga sebagai seorang arsitek, sebagai seorang dosen, saya bisa mengajarkan kepada mahasiswa. Saya bisa mendapatkan penelitian bahwa ruang publik yang sesuai dengan persepsi masyarakat itu apa. Tentu ini lagi-lagi saya dapatkan dari filsafat, bahwa untuk mentasdik suatu ilmu, kita harus mentasawurkan dulu. Artinya untuk mengambil kesimpulan dari penelitian saya, hasilnya saya harus mentasawurkan atau saya menarik pengetahuan dari masyarakat, sehingga yang saya dapatkan dari hasil dari penelitian saya bahwa inilah persepsi masyarakat
untuk suatu ruang publik. Jadi imajinasi saya bahwa ini persepsi ruang publik versi masyarakat. Jadi bukan persepsi dari saya, itu dari penelitian saya, sehingga jurnal yang saya hasilkan bisa menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah bahwa inilah persepsi masyarakat untuk ruang publik sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan. Kedua, penelitian terhadap rumah yang sesuai untuk penderita stunting. Di sini kita mendapatkan satu lagi pengalaman bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak eksklusif. Artinya, saya prodi arsitektur. Ilmu pengetahuan arsitektur yang saya miliki sebagai seorang dosen tidak eksklusif. Saya harus menyerap ilmu pengetahuan yang lain. Saya harus mempelajari ilmu kesehatan, ilmu lingkungan, dan lain-lain, sehingga saya mengetahui bahwa rumah yang sehat untuk pencegahan rumah stunting itu apa. Kreativitas berpikir, kreativitas dalam pendidikan sangat dibutuhkan, sehingga dalam satu fakultas pengetahuan sebagai seorang dosen, dia tidak terkungkung. Ketiga, melakukan pengabdian atau penyuluhan. Pengabdian di sini maksudnya melakukan dari penelitian yang kita telah lakukan atau ilmu-ilmu atau teori-teori yang kita lakukan, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Di sini akan diuji apakah teori-teori yang kita miliki. Di sini saya misalnya yang tadi yang saya bilang terhadap pencegahan rumah stunting, saya melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Apakah masyarakat bisa menerima atau tidak? Karena di pengalaman saya selama menjadi seorang dosen, kita harus saya men-share dulu pengetahuan terhadap masyarakat. Ini loh rumah-rumah sehat, ini kriteria-kriteria yang sebagai sebuah rumah yang sehat, rumah bebas stunting, sehingga masyarakat dapat menerima. Saya hubungkan juga dengan ilmu ekonomi, ilmu yang lain, sehingga mengetahui bahwa karena tidak selamanya mengajarkan kepada masyarakat menerima kalau sesuai dengan faktanya. Misalnya membangun sebuah rumah sehat, kalau rumah mereka tidak ada ekonomi yang terbatas, bagaimana? Itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Kesimpulan yang saya bisa tarik, dua kesimpulan yang saya bisa tarik selama ini sebagai relevansinya seorang dosen dengan filsafat. Satu, untuk menjadi seorang dosen tidak terlalu mengkultuskan suatu pengetahuan yang ia miliki. Misalnya saya selama ini mempelajari bahwa saya tidak eksklusif dalam bidang arsitek. Saya harus mempelajari ilmu pengetahuan yang lain, sehingga mahasiswa yang saya ajarkan, masyarakat sebagai objek pengetahuan saya, bisa menerima ilmu pengetahuan itu dengan menghubungkannya dengan yang lebih luas. Kedua, berbicara tentang masyarakat, tentu banyak masyarakat ini beda-beda cara berpikirnya. Kita sebagai seorang dosen, saya selama ini sebagai dosen, harus mengetahui dulu karakter dari sebuah masyarakat. Jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki selama ini sebagai seorang dosen tidak berakhir pada sebuah buku dan sebuah jurnal. Demikian dari saya men-share pengalaman saya. Mudah-mudahan berguna. Saya minta maaf jika ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.